Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di bagian kedua dari materi tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Di bagian pertama kita sudah membahas tentang pengertian, dasar hukum, syarat wajib, rukun, dan macam haji. Sekarang kita akan membahas terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan ada beberapa tahap. Di tahap yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan pelaksanaan ihram dan tawaf. Ihram dilaksanakan oleh seorang yang berniat melaksanakan ibadah haji dari mikot. Mikot dalam pelaksanaan ibadah haji ada dua macam. Yang pertama adalah mikot zamani, batas waktu yang ditentukan untuk niat ibadah haji atau untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama di bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Kemudian mikot makani, yaitu tempat yang ditentukan untuk memulai ihram bagi orang-orang yang datang dari luar tanah haram atau tanah Makkah. Ia tidak boleh melewati tempat itu tanpa melakukan ihram terlebih dahulu. Sehingga kalau dia melakukan itu maka akan mengurangi keabsahan dia berhaji. Tempat mikot yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa tempat. Yang pertama ada Dzulkhulaifah atau Bir Ali. Ini dia berada di pinggir kota Madinah sekitar 450 km utara Makkah. Ini biasanya diperuntukkan bagi jamaah yang datang dari jurusan Madinah. Bagi jamaah Indonesia yang nanti berangkat gelombang pertama, biasanya mikotnya dari tempat ini. Karena di gelombang pertama dia akan datang ke kota Makkah, ke kota Madinah terlebih dahulu, kemudian ibadah di sana, ibadah sunnah di kota Madinah di Masjid Nabawi, baru ketika nanti saatnya untuk menunaikan ibadah haji berangkat dari Madinah menuju Makkah, dan nanti di Bir Ali ini akan melakukan niat ihram dari mikot Bir Ali. Kemudian Juhfah dikenal dengan Robik. Ini berada di 187 km barat laut kota Makkah. Mikot jamaah ini biasanya dari orang-orang yang berasal dari Mesir, Syam, Syria, dan Maghribi atau Maroko. Kemudian Qarnul Manazil sekitar 94 km timur Mekah. Mikot ini biasa bagi jamaah yang berasal dari kota Najd dan Kuwait. Kemudian Yalamlam 54 km selatan kota Makkah. Ini biasanya bagi jamaah dari jurusan Yaman. Kemudian ada juga Dzatul Irqin 94 km timur laut kota Makkah. Ini biasanya bagi jamaah dari arah Irak. Kemudian rumah atau tempat tinggal masing-masing bagi orang yang tinggal di Mekah. Jadi kalau orang yang berasal dari Makkah, maka dia ihramnya dari Mekah, dari rumahnya masing-masing. Sedangkan untuk jamaah yang menggunakan pesawat, kapal laut yang tidak mungkin singgah di tempat-tempat di atas dan langsung turun di Jeddah, para ulama bersepakat maka ihramnya mulai dari bandar udara atau pelabuhan. Khusus umroh sunnah, maka bagi penduduk Makkah ihramnya harus keluar tanah halal, yaitu daerah Tanim dan Zirona. Jadi kalau yang biasanya untuk gelombang kedua, yang berangkat di gelombang kedua nanti dia akan ihramnya bisa dari bandara di Jeddah, atau ada juga yang berpendapat kemudian nanti di atas pesawat
Dan sejak dari embarkasi Indonesia sudah menggunakan kain ihram. Kemudian nanti ketika ada titik ditarik ke atas, biasanya akan dibimbing, kemudian diniatkan untuk niat ihram. Tata cara ihram, yang pertama, sebelum memulai ihram disunahkan melakukan sunnah fitrah berupa mandi, menyisir rambut, memakai wangi-wangian di tubuh. Hal ini dilakukan di tempat ihram atau sebelum tempat ihram. Jadi sebelum menggunakan kain ihram, itu kita diminta untuk mandi junub, mandi besar, menyisir rambut, memakai wangian yang ditempelkan di tubuh. Kemudian setelah itu memakai pakaian ihram. Perlu diperhatikan, bagi laki-laki pakaian ihram ini hanya dua helai kain putih tidak berjahit. Satu untuk sarung, satu lagi untuk menutup tubuh. Sedangkan bagi wanita memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan. Boleh menggunakan sandal tetapi tidak boleh yang tertutup dan berkain. Jadi yang terbuka mata kakinya. Kemudian tidak boleh menggunakan tutup kepala. Bagaimana dalam kondisi pandemi seperti ini? Maka untuk menjaga menggunakan masker itu untuk menjaga karena kondisi dari penyebaran COVID, maka tidak mengapa. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi selanjutkan setelah berpakaian ihram, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat di tempat mikot. Nanti ada tempat khusus, kemudian 2 rakaat sholat sunat. Kemudian melafadzkan niat umroh dan haji. Labbaika Allahumma umrot, labbaika Allahumma umrota, atau labbaika umrota. Labbaika Allahumma hajja, atau labbaika hajja, atau labbaika Allahumma hajja wa umrota, atau labbaika hajja wa umrota. Kemudian membaca talbiyah dalam perjalanan menuju Mekah, Mina atau Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dikumandangkan dari mikot tadi menuju kota Makkah dan selama pelaksanaan di Mina dan di Arafah. Teman-teman yang saya hormati, ada beberapa larangan ketika kita ihram yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah memakai wangi-wangian. Jadi wangi-wangian itu dipakai sebelum kita menggunakan kain ihram tadi. Ketika sudah memakai kain ihram, maka tidak boleh kita memakai wangi-wangian. Menggunting rambut dan memotong kuku. Menebang pohon, tanah haram atau mencabut tanaman. Berburu atau membunuh binatang buruan. Meminang, menikah atau menikahkan. Melakukan hubungan suami istri, termasuk bersentuhan dengan syahwat, itu tidak diperkenankan. Berkata kotor atau cabul. Khusus bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit, menutup kepala, memakai sepatu sampai mata kaki. Dan bagi perempuan dilarang menggunakan sarung tangan dan cadar. Ini beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika ihram.